Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat badan sehingga kita pada pagi hari ini, malam hari ini bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan atau menjalankan i'tikaf ihya'ul lail, menghidupkan malam sembari beriktikaf di Masjid Jami ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi langkah kita, menjadikan kita termasuk Allah yang muttaqin dan saleh. Oleh sebab itulah syukur kita harus terus bertambah. Jangan sampai kendor, karena orang-orang mukmin sejati itu adalah langgeng syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah kehadiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya insyaallah istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Baghawi itu ada dialog singkat seseorang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ditanya, "Hal anta mu'minun?" Apakah Anda itu adalah orang yang beriman? Pertanyaannya sebenarnya simpel, jawabannya susah. Kalau Bapak ditanya, Bapak termasuk orang mukmin atau tidak? Itu jawabannya susah. Kalau kita jawab, ya saya orang mukmin misalnya, aku dikira sombong. Aku dijawab insya Allah mukmin. Terkait masalah jawaban keimanan tidak boleh ada taklid, harus mantap, jazm, mantap. Makanya kalau dalam kitab-kitab akidah, orang yang mengatakan insya Allah saya mukmin itu imannya diperdebatkan, apakah imannya sah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebab iman itu harus mantap, harus al-jazm, mantap. Sementara sebagian lagi mengatakan ya sah, sebab apa? Sebab dia mengatakan insya Allah bukan ta'liq, tapi insya Allah lil barokah. Jadi kalau kita ngaji itu insya Allah itu ada dua. Insya Allah ta'liq menggantungkan pada kehendak Allah. Ada insya Allah lid tabarruk dalam rangka mendapatkan keberkahan. Contoh, kita diundang sama teman kita, tapi kebetulan undangan tersebut bersamaan dengan undangan yang lain, maka kita bilang insya Allah datang. Tetapi dalam hatinya azam serius untuk datang. Itu namanya ta'liq, menggantungkan ya nanti kalau memang kemudian acaranya ternyata singkat bisa datang. Tidak seperti insya Allahnya orang Indonesia ya sama dengan tidak. Ya. Kalau orang Indonesia main rumah saya Pak, ya insya Allah sama dengan enggak sebenarnya orang Indonesia. Itu taklik itu begitu. Tapi kalau kemudian insya Allah itu adalah ya saya nggak ada apa kesibukan apapun sebenarnya, nggak ada undangan, nggak ada apapun hari itu bisa saya. Tetapi demi mendapat keberkahan langkah saya ke sana, saya bilang insya Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
agar kita tidak mengatakan besok saya akan melakukan hal ini illa insyaallah, kecuali dengan berkata apabila dikehendaki Allah. Itu namanya littabarruk, ya seperti itu. Itu argumentasi kedua kenapa iman terusak. Nah, Imam Al-Baghawi ketika ditanyai hal anta mukmin, apakah anda orang yang beriman, beliau menjawab dengan sangat bagus. Al-Imam Hasan dalam tafsir Al-Baghawi, apabila yang kamu tanyakan adalah apakah aku termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar dari Allah, ya saya adalah orang yang mukmin, orang beriman. Karena terkait 6 pokok rukun iman ini kita tidak boleh sedikit pun berkurang keyakinan. Ini 6 pokok. Tapi kalau yang kamu tanyakan mukmin adalah seperti standar Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, maka saya tidak tahu apakah saya orang mukmin atau tidak. Karena aplikasi daripada Al-Anfal ayat 2 ini sulit, saudara. Sulit sekali. Nah, nanti kita akan buka satu-satu. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya kan? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Definisi dari mukmin sejati ya di sini ini. Dan ini susah. Para ulama kelas satu saja seperti Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang enggak kenal Imam Hasan Al-Basri? Tabi'in besar, al-faqih pada masanya. Maka kalau kita ditanya siapa faqih tabi'in, ya Imam Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib dan sebagainya. Beliau menyatakan, kalau kemudian yang kamu tanyakan adalah apakah aku mukmin sesuai standar surat Al-Anfal ayat 2, saya tidak tahu apakah saya orang mukmin. Karena untuk menjadi yang pertama contohnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tatkala disebut nama Allah bergetar hatinya, ini sulit. Ini karena mahabbah wal haibah, karena cinta dan karena keseganan, sebab Allah agung sehingga wibawanya memancar dan kita takut. Ya, kalau mahabbah itu kan orang kalau disebut nama orang yang disayangi, dia pasti bergetar hatinya. Disebut ya, bukan dia menyebutnya. Kalau menyebut juga lebih bergetar lagi. Ini disebut, dia mendengar. Contoh misalnya ada orang sedang jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, dulu waktu masih muda lah, bayangin. Pada waktu itu misalnya kita lagi kuliah, kampus dan sebagainya, tiba-tiba namanya disebut di sini kita, namanya saja, pada orang lain namanya disebut. Kita pada lagi bolak-balik mau fotokopi buku, nama disebut, kaget terus sebenarnya. Mana ya? Kenapa? Karena cinta. Atau haibah. Haibah itu kita lagi misalnya di kantor, ya, di kantor lagi buka Facebook dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang nyebut bos kita, nama bos kita langsung kaget. Bergetar hati kita, haibah karena takut. Maka orang mukmin sejati itu ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala bisa bergetar karena memang dia rindu dan cinta kepada Allah. Ini makom ma'rifat. Makom ma'rifat, makom orang yang bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan kau bisa melihat Allah, jika kamu tidak bisa melihat maka seakan-akan yakinilah bahwa dia melihatmu. Ini makom ma'rifat, ihsan itu makom ma'rifat. Dan itu berat, kecuali orang yang memang sudah menghidupkan syariatnya dengan cinta, melaksanakan puasa Ramadan bukan terpaksa, tapi